Tahun 2026, ekonomi global lagi gonjang-ganjing, dan rupiah kita lagi diuji berat. Buat banyak orang, ini sinyal bahaya. Tapi, hey, buat mereka yang siap, ini justru peluang emas. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas sebuah playbook, panduan langkah demi langkah, biar nggak cuma bertahan, tapi benar-benar menang di pasar Indonesia. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Di tengah badai kayak gini, gimana caranya kita bisa menang? Bukan cuma sekedar selamat loh, tapi justru tumbuh pesat. Jawabannya emang nggak gampang, tapi sangat mungkin dilakukan. Jawabannya ada di sini. Kita butuh playbook yang tepat. Sebuah panduan yang udah dirancang dengan cermat. Yuk kita buka halaman demi halaman, dan kita lihat bareng-bareng rahasianya. Oke, bagian pertama, kita harus pahami dulu medan perangnya. Awal 2026 itu bukan waktu yang enak buat investor yang gampang panik. Ada beberapa lampu merah yang nyala terang banget, dan kita harus tahu artinya apa. Coba deh lihat angka ini, 16.887. Ini bukan sekedar angka di layar loh. Ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di awal Februari 2026. Setiap angkanya naik, artinya biaya impor makin mahal, utang luar negeri kita ngebengkak, dan pasar jadi super gelisah. Terus apa sih biang keladinya? Nah, Moody's, salah satu lembaga pemeringkat terbesar di dunia, nunjuk satu masalah utama. Berkurangnya prediktabilitas kebijakan. Gampangnya gini, investor jadi bingung. Besok aturannya apa lagi ya? Dan di dunia investasi, ketidakpastian itu racun paling mematikan. Dan ini bukan cuma omong kosong, ini duit beneran yang kabur. Coba bayangin, dalam 1 minggu aja hampir 6 triliun rupiah modal asing cabut dari surat berharga negara dan instrumen Bank Indonesia. Itu duit banyak banget. Uang sebanyak itu pergi ya jelas rupiah makin tertekan. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, solusinya. Kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya dulu, yaitu bikin cetak biru perusahaan induk atau holding yang super kokoh. Solusinya adalah sebuah strategic investment holding. Biar gampang, kita sebut aja model ini Danantara sebagai contoh. Bayangin ini tuh kayak sebuah berangkas raksasa super canggih. Aset-aset strategis negara dimasukin ke sini, dikelola sama profesional, dan yang penting terpisah dari APBN. Tujuannya biar bisa narik modal raksasa dari luar negeri. Terus gimana cara kerjanya sih cetak biru ini? Pertama, tata kelolanya harus super transparan dan mandatnya jelas. Ini buat ngejawab langsung kekhawatiran dari Moody's tadi. Kedua, fokusnya ke sektor-sektor prioritas, kayak hilirisasi sumber daya alam. Dan ketiga, ini nih kuncinya, dia jadi mesin penyedot investasi asing skala raksasa, tanpa harus ngerepotin anggaran negara. Strukturnya udah ada. Sekarang, pertanyaan berikutnya, duitnya dari mana? Nah, kita masuk bagian 3, cara cari dana yang cerdas. Ini dia jurusnya buat dapat modal, bahkan saat pasar lagi lesu. Ada nih jalur VIP buat dapetin dana. Namanya private placement. Nggak perlu ribet, nggak perlu proses panjang. Ini tuh kayak kita ngundang investor kelas kakap buat masuk lewat pintu khusus. Langsung suntik dana segar. Cepet dan efisien. Ini bukan cuma teori loh. Lihat aja kasusnya PT Impact Pratama. Cuma dengan satu langkah private placement, mereka langsung dapat suntikan 100 miliar rupiah. Dan yang keren, porsi kepemilikan publiknya malah ikutan naik. Ini benar-benar situasi menang-menang. Terus kenapa porsi saham publik ini penting banget? Soalnya, ini tuh tiket emasnya. Tiket buat masuk ke liga utama bursa saham dunia, kayak indeks MSCI. Begitu kita masuk sana, dana-dana pensiun raksasa dari seluruh dunia itu bakal otomatis wajib beli saham kita. Ini cara paling elegan buat ngelawan arus modal yang keluar. Oke, struktur beres, pendanaan juga udah ada jalannya. Sekarang, bagian keempat. Senjatanya apa aja? Yuk kita buka kotak perkakas finansial modern yang bisa kita pakai. Pilihannya banyak banget. Mau dana yang syariah, bisa terbitin sukuk yang basisnya aset. Mau narik investor yang peduli lingkungan, ada obligasi hijau. Bahkan kita bisa nyontek imbal hasil dari instrumennya Bank Indonesia buat nawarin kupon obligasi yang bikin investor asing ngiler. Dan jangan lupain teknologinya dong. Udah ada infrastruktur canggih kayak Snap dan BIFAST yang bikin semua transaksi lancar, jaya, dan transparan. Punya mitra bisnis di Tiongkok atau Korea Selatan? Gampang, tinggal pakai QRS antar negara. Semudah itu, beneran. Satu lagi angka penting, 4,75%. Ini suku bunga acuan dari Bank Indonesia atau BI Rate. Gampangnya, angka ini nentuin seberapa murah atau mahal biaya pinjaman di seluruh negeri. Dan angka ini sengaja dijaga rendah, biar ekonomi kita terus ngebut. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya angka sakti dari Bank Sentral ini bisa kita manfaatin langsung buat keuntungan perusahaan kita?
Penasaran kan? Yuk kita lihat. Oke, semua udah siap. Rencana mateng, struktur ada, dana ada, alatnya juga ada. Sekarang kita masuk ke babak final, bagian kelima, momen yang paling krusial, eksekusi. Dan kita balik lagi ke masalah awal. Ingat kan apa yang dikhawatirin Moody's? Berkurangnya prediktabilitas. Nah, semua playbook yang kita bahas dari tadi, ujung-ujungnya cuma punya satu tujuan, ngilangin keraguan itu dan bangun kepercayaan. Ini dia 3 langkah terakhir yang hukumnya wajib. Pertama, asuransikan nilai rupiah kita pakai DNDF, jadi nggak perlu pusing lagi sama kurs yang naik turun. Kedua, manfaatkan diskon pinjaman dari Bank Indonesia lewat program KLM, khusus buat sektor prioritas. Dan yang ketiga, ini paling penting, jangan diam aja. Komunikasi, komunikasi, komunikasi. Bangun tim hubungan investor yang jago, ceritain rencana perusahaan secara terbuka biar pasar percaya. Jadi, ya ini dia playbooknya. Sebuah mesin canggih yang gabungin hukum, keuangan, sama teknologi. Pertanyaan terakhir ini bukan cuma buat perusahaan besar, tapi buat kita semua. Dengan strategi keren ini di tangan, bisakah Indonesia mengubah ketidakpastian terbesar menjadi peluang strategis termanis? Jawabannya ada di tangan para eksekutor di lapangan.